selagi Tuhan masih memberikan napas pada kita, kita bekerja sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan melalui orang yang mempercayakan kita. Jadi kita menduduki sebuah jabatan, saya menduduki sebuah jabatan sesungguhnya bukan karena bupati atau gubernur atau presidennya, tidak, tetapi Tuhan yang menggerakkan mereka untuk mempercayai saya pada jabatan-jabatan tertentu. Yeah. Kami ada di rumahnya Pak Fransiskus Adilalo. Ini kami berkesempatan untuk mewawancarai beliau sekaligus melihat lebih dekat terkait dengan kesibukan beliau di luar tugas beliau sebagai seorang aparatur sipil negara. Pablo. Ini kandang ayam petelur. Ini kandang ayam petelur. Nah, ini kandang ayam petelur yang nanti kita siapkan setelah berumur sekitar 17 minggu dari kandang pembesaran, kita akan naikkan ke sini. Berapa ekor kuda semua nih abang? Ini ada 5 ekor. 5 ekor. Semua kuda pacu. Semua kuda pacu bang? Siap turun lapangan. Nama-namanya sendiri bang? Ini namanya Putri Praja. Putri Praja. Putih Praja. Putri Praja kebetulan pada saat kuda ini datang, anak kami yang bungsu, Angel Lalo, lulus di IPDN gitu. Untuk mengingat peristiwa itu, kita namakan kuda ini Putri Praja. Itu namanya inspirasi. Inspirasi. Ya. Ini kuda. Ini kuda hadiah dari senior saya. Oleh-oleh hadiah dari senior saya, Pak Chris Praing, yang sekarang calon Bupati Sumba Timur. Sumba Timur, iya. Beliau minta saya untuk datang, lalu kemudian memilih kuda yang bagus untuk menjadi kuda pacu. Saya pilih ini anaknya King Arthur. King Arthur. Bapaknya pernah juara dulu. Satu di bawah Pablo ya? Itu Pablo. Itu kuda kecil. Anaknya Jeko. Jeko. Oh ya, bapaknya pernah juara itu dia. Pablo. Dia agak nakal. Kesibukan di luar ASN? Kesibukan di luar ASN, saya coba-coba usaha di tengah pandemi. Ayam pedaging, juga ayam petelur. Jadi ada ayam petelur, ada ayam pedaging, dan kemudian memelihara kuda pacu. Tanya sama Bintang apa? Bintang Waleo. Waleo ya. Ini umur berapa tahun nih? Dia ini sekarang umur 1 tahun 9 bulan. Kita sudah latih di pinggir pantai, latih naik gunung, dan saat ini dia sudah siap turun medan untuk lomba pacu. Ayam? Ini ayam petelur. Masuk tadi. Ya. Berapa ekor nih abang semua nih? Ini ayam petelur ada 700 ekor. Mereka sedikit lagi akan kita naikkan ke kandang permanen yang sudah kita siapkan di atas untuk persiapan bertelur. Oke, hari ini saya berkesempatan bertemu dengan salah satu birokrat asal Sumba Barat Daya, Abang Fransiskus Adilalo. Ya. Ya, Abang ya. Apa kabar hari ini, Abang? Baik, sehat, kuat, semangat, dan no corona. Iya. Kesibukan hari ini apa? Hari ini kebetulan hari libur, hari Sabtu. Kebetulan hari libur. Jadi
saya santai di rumah sambil membersihkan rumah, melihat kandang ayam, kuda, bebek. Ya. Ya, ya, ya. Terima kasih sebelumnya Bang karena memberi kesempatan saya untuk kemudian mengenal lebih dekat dengan Abang. Ini saat ini Abang jabatannya sebagai asisten 1 ya Bang? Ya, jabatan saya hari ini asisten 1 pemerintah dan pesisir Barat. Di pemerintah Kabupaten Sumbawa. Ya, di pemerintah Kabupaten SBB. Ini saya tertarik sekali nih Abang. Walaupun di usia yang sangat muda tapi sudah kenyang pengalaman sebagai seorang pegawai negeri sipil yang kemudian hari ini disebut ASN Abang ya, aparatur sipil negara. Tentu ada cerita ini, ada cerita menarik. Pengalaman dulu itu seperti apa sebenarnya? Jadi saya ini ASN dari sekolah pemerintahan dalam negeri. Artinya ketika tes dulu, saya langsung tes di STPDN yang pendidikannya sudah terikat dengan pendidikan yang diprogramkan oleh negara. Jadi sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri pada tahun 1991 pada saat itu adalah sekolah yang dikembangkan dari APDN menjadi sekolah tinggi. Dulu ada APDN di setiap daerah, tetapi diintegrasikan menjadi satu di Bandung dan ditingkatkan statusnya menjadi sekolah tinggi. Saya angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Habis itu kemana lagi tuh setelah sekolah itu? Setelah saya selesai pendidikan di STPDN, saya langsung ditempatkan pada saat itu dengan ijazah D3. D3. Ditempatkan di kantor gubernur Nusa Tenggara Timur di Biro Kepegawaian. Jadi di sana kami orientasi selama 1 tahun. Lalu kemudian tahun 1995 kami dikembalikan ke daerah masing-masing dan saya ditempatkan di, ada istilahnya dulu sekarang namanya pemberdayaan masyarakat desa, kalau dulu namanya Bangdes. Kantor Bangdes namanya dulu. Saya ditempatkan di situ, lalu kemudian saya membantu di Kecamatan Ketikutan. Dulu ada eselon 5 di bawah kepala seksi, saya jabatan saya sebagai kepala subseksi perekonomian dan lingkungan hidup di Ketikutan. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi eselon 5 seksi itu. Sekarang jabatan paling rendah eselon ini itu eselon 4. Setelah itu berproses. Setelah saya bertugas di sana selama 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun bertugas di Kecamatan Katikutana, ketika itu masih bergabung 3 kabupaten Sumba ini, saya izin belajar, melanjutkan studi di Universitas Brawijaya Malang. Setelah 2 tahun menempuh pendidikan di sana, tahun 99 saya pulang. Lalu kemudian saya ditempatkan di Kecamatan Kota Waikabubak sebagai staf. Setelah itu saya ditempatkan di Kecamatan Kodi Besar selama 6 bulan sebagai PLT Kepala Seksi Pemerintahan, dan dari Kodi saya ditempatkan lagi di Kecamatan Loli sebagai PLT Kepala Seksi Pemerintahan. Lalu kemudian saya ditempatkan di Kecamatan Kota dan selanjutnya saya ditempatkan di Kelurahan Meliti. Di Kelurahan Meliti saya mendapatkan jabatan definitif eselon 4B pada saat itu sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Meliti. Lalu kemudian 1 tahun setelah menjadi Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan, saya dipercayakan lagi untuk menjadi Sekretaris Lurah Meliti selama 1 tahun, dan pada tahun 2000 saya
2001 saya dipercayakan menjadi lurah di Blitar sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2007 sempat saya dimutasikan ke Bapeda sebagai Kasubag Perencanaan dan Pembangunan. Kira-kira mengabdi selama 5 bulan. Ada pemekaran Kabupaten Sumba Barat Daya dan ada 10 orang yang ditempatkan di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mempersiapkan pemekaran Kabupaten Sumba Barat Daya pada saat itu. Jadi saya salah satunya dari 10 orang itu. Penempatan di Kabupaten Sumba Barat Daya pada saat itu tahun 2007, beberapa hal yang kami lakukan adalah mempersiapkan organisasi perangkat daerah, namanya SKPD dulu, Satuan Kerja Perangkat Daerah, membentuk dinas-dinas, kantor-kantor, badan-badan, lalu kemudian mempersiapkan pengalihan antara waktu DPRD dari Kabupaten Induk Sumba Barat menuju ke Kabupaten Sumba Barat Daya. Setelah itu kami dibantu oleh provinsi, biro organisasi untuk melakukan kajian secara akademik terkait dengan pembuatan struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat itu, sekarang namanya OPD. Lalu kemudian kami di bawah kepemimpinan dari Bapak penjabat Bupati pada saat itu Emmanuel Baweha, kami membentuk SKPD, mempersiapkan struktur organisasinya, lalu kemudian mempersiapkan pengisian jabatan-jabatan dalam struktur organisasi perangkat daerah pada saat itu. Lalu kami juga pada saat itu mempersiapkan pengalihan aset dari Kabupaten Sumba Barat ke Kabupaten Sumba Barat Daya. Setelah pengalihan aset dan pengisian personil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat itu, lalu kemudian setelah pengisian DPRD antara waktu, lalu kemudian saya ditempatkan menjadi camat Tambolaka, camat Kota Laura pada saat itu, camat Laura pada saat itu. 1 tahun saya dipercayakan menjadi camat, lalu kemudian tahun 2008 saya ditempatkan menjadi kepala bagian pemerintahan. Setelah menjadi kepala bagian pemerintahan, saya dimutasikan ke kepala bagian humas selama 3 tahun. Lalu kemudian saya dipercayakan untuk menjadi sekretaris Kesbangpol, dan 6 bulan setelah menjadi sekretaris Kesbangpol, saya dipercayakan untuk memimpin badan Kesbangpol Kabupaten Sumba Barat Daya itu sebagai kepala Kesbangpol. Dan setelah 3 tahun menjadi kepala Kesbangpol, saya dipercayakan lagi untuk menjadi asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sampai hari ini. Luar biasa Ya. Itu pengalaman yang itu abang hampir semua jabatan itu, mulai dari struktur bawah sampai dengan di atas itu abang isi semua waktu itu. Sampai pada titik tertentu menjadi asisten sana. Itu banyak pengalaman yang membuat abang itu sampai hari ini enaknya di mana ya, menjadi misalnya di lurah kah, atau pengalaman yang paling menarik apa sebenarnya? Ya, kalau saya pengalaman yang paling menarik di lurah. Selama 7 tahun saya menjadi lurah, saya begitu banyak dekat dengan masyarakat, memahami betul persoalan di bawah itu begitu. Jadi kita kalau menjadi lurah pada saat itu, kita harus bisa memastikan kondisi penduduk kita bisa petakan mana yang miskin, mana yang kaya, dan kita bisa petakan seluruh masyarakat yang ada di kelurahan ini, mana yang berpendidikan terbatas, mana yang berpendidikan menengah, dan mana yang berpendidikan tinggi. Lalu kemudian ketika
nurunkan program dari atas, kami menggunakan pendekatan-pendekatan sesuai dengan kemampuan serap masyarakat. Ada yang cepat menyerap, ada yang setengah-setengah menyerap, ada yang lambat menyerap itu. Sehingga pendekatan ke bawah itu perlu sebuah perlu sebuah strategi begitu, perlu sebuah kiat-kiat ya, untuk memahami betul ketika program ini diturunkan, masyarakat ini merespon secara baik, merespon secara benar, memahami itu begitu program ini untuk kepentingan mereka. Seperti itu. Nah, Abang, ini menjadi lurah ini itu kan bagian dari birokrasi. Tapi hari ini banyak birokrat kita tuh yang menganggap bahwa lurah itu ya jabatan yang tidak strategis lah. Itu pandangan Abang bagaimana itu? Sebenarnya untuk membangun sebuah fondasi yang kuat sebagai ASN, kita harus memulai dari tingkat yang bawah. Artinya kita pahami betul persoalan pemerintahan tingkat bawah, persoalan pelayanan masyarakat di tingkat bawah, baru kita menuju ke atas. Saya setelah menjadi camat, kabak, kepala dinas sampai asisten, baru saya menyadari ternyata ada begitu banyak ilmu yang saya dapatkan ketika saya menjadi kaur lurah, ketika saya menjadi sekretaris lurah, dan ketika menjadi lurah. Saya dulu waktu menjadi lurah di Kelurahan Meliti di Kecamatan Kota Waikabubak, Sumba Barat pada saat itu, kabupaten ini masih bergabung. Saya 5 kali menjuarai lurah terbaik se-kabupaten tiap tahun. Jadi selama 5 tahun berturut-turut itu saya perlombaan kelurahan, juara kelurahan ini saya dari Bangdes pada saat itu saya 5 kali menjuarai. Dan ada sertifikatnya di dalam, lalu kemudian saya mendapatkan hadiah sepeda motor. Ya, perlombaan yang dilakukan pada saat itu lebih banyak pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya administratif. Dulu kelengkapan administrasi kantor, 7 buku registrasi namanya dulu, kelengkapan administrasi PKK. PKK saya juara 1 untuk tingkat kabupaten beberapa kali dulu. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan kontributif daripada PKK untuk mendukung kegiatan pemerintahan di kelurahan itu juga dinilai. Seperti kegiatan jimpitan, dasa wisma, kegiatan kelompok-kelompok arisan, kegiatan kelompok usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh PKK pada saat itu. Itu semua berjalan dengan baik, itu dinilai, itu menjadi poin sehingga PKK itu beberapa kali menjuara. Yang kedua, Karang Taruna Garuda namanya punya saya dulu. Ya, punya kami di kelurahan itu juga juara, hampir tiap tahun dia juara karena dia lengkap secara administrasi. Lalu kemudian ada bukti kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang diinisiatifi oleh Karang Taruna pada saat itu. Saya mendorong pemuda pada saat itu untuk inovatif dan kreatif dalam memilih sebuah kegiatan yang berdampak positif bagi kepentingan masyarakat secara umum. Dan ya begitu juga LKMD namanya dulu, sekarang sudah dirubah menjadi LPM. Dia itu juga dinilai semua. Waktu saya jadi lurah dulu, kan kelurahannya belum ada. Kita bangun kantor lurah dulu. Sama sekali belum ada. Belum ada sama sekali kan. Kita bangun kantor lurah dulu. Lalu kemudian kantor lurah pertama mungkin pada tahun itu yang baru memasukkan telepon dulu di kantornya. Ya, kantor lurah Meliti. Itu begitu. Ya, salah satu poin yang membuat kelurahan ini dia menjadi kelurahan terbaik beberapa tahun di sana, dan saya menerima penghargaan dari Pak Bupati pada saat itu di setiap 17 Agustus kami dipanggil. Oke, perbedaan birokrat dulu dengan yang sekarang apa ini yang paling menonjol? Perbedaannya saya ambil contoh konkret lah. Selama saya tugas di Kecamatan Katikutana dulu, setiap diperintah oleh camat untuk pergi mengantar surat di 27 desa. Itu begitu. Saya jarang sekali menggunakan SPPD. Ya, ketika diperintahkan untuk mengantar surat di 27 desa dengan jarak desa yang begitu berjauhan dan
sarana prasarana transportasi yang tidak memadai. Bahkan kita akhirnya pada desa tertentu kita menggunakan kuda untuk mengantar suratnya melewati kali dan lain-lain. Kita tidak pernah bertanya tentang berapa uang perjalanan dinas yang dikasih oleh camat. Kita perintah Pak Camat segera kami laksanakan pada saat itu. Dalam situasi apapun, biar malam pun kalau diperintah ya kami laksanakan perintah. Kalau dulu ya seperti begitu. Paling kalau kami diperintahkan ke Tanambanas, saya pernah nginap di Tanambanas yang belum Tanambanas itu Lenang Tanambanas. Masih ada program IDT dulu. Program IDT pada waktu itu kelompok-kelompok masyarakat yang diberikan insentif oleh pemerintah untuk mengelola kegiatan peternakan, dan kami pada saat itu sebagai petugas PMD yang dipercayakan di kabupaten berkewajiban untuk selalu memantau perkembangan kelompok di desa-desa gitu. Jadi seminggu sekali ya kami turun ke 27 desa ini untuk memantau kegiatan kelompok-kelompok IDT. Ya kadang-kadang kalau misalnya perlu persiapan karena akan ada kunjungan dari provinsi, kita nginap di sana sampai 5-6 hari itu begitu. Memastikan seluruh kelompok dalam keadaan aman, seluruh administrasi kelompok dalam keadaan tertib itu begitu. Sehingga ketika turun pemeriksaan tidak menyulitkan petugas pemeriksa yang datang dari Inspektorat Provinsi. It will prop namanya dulu. Berarti menjadi seorang birokrasi itu perintah sebuah keharusan yang wajib kita jalankan atau menjadi seorang birokrasi ya, yang paling pertama kita kan sudah angkat 2 jari, siap mengabdi kepada bangsa dan negara ini dan ditempatkan di mana saja, siap dalam jabatan maupun tidak dalam jabatan. Yang pertama, yang kedua loyalitas terhadap pimpinan itu sangat penting. Yang ketiga ya menjaga rahasia negara, rahasia jabatan, itu sebuah prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang ASN. Dia tidak berkhianat terhadap organisasi di mana tempat dia bekerja, dia tidak berkhianat terhadap pimpinan, dan dia tidak berkhianat terhadap negara yang tempat dia mengabdikan diri. Jadi itu prinsip loyalitas, setia, menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan. Itu saya pikir kalau pintar ya semua orang kalau dibiasakan dengan satu pekerjaan, dia secara perlahan-lahan pasti akan mengetahui. Yang penting respect dulu, tanggap dulu terhadap perintah pimpinan, loyal terhadap perintah pimpinan, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, lalu kemudian menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan. Itu yang paling penting bagi seorang. Jadi kemampuan intelektual saja tidak cukup tanpa diberangi dengan sikap respect, tanggap, loyal, dan sikap setia pada negara dengan tidak mengkhianati negara, seperti membuka rahasia negara atau rahasia jabatan. Ya. Sejauh ini Abang, ini menarik nih Bang. Abang menjadi seorang birokrat itu kan pasti punya acuan, pasti ada orang-orang yang menjadi inspirator lah untuk Abang sendiri. Itu siapa Abang di balik ini? Yang pertama menjadi inspirasi saya ya bapak saya sendiri. Beliau seorang birokrat dan juga seorang politisi. Pada saat itu seorang birokrat bisa merangkap menjadi seorang politisi. Ya beliau dengan piawai dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya di birokrat dan juga sebagai legislatif yang merepresentasi aspirasi rakyat. Jadi kerja tanggung jawab ganda ini itu begitu, dia pikul dan dia bertanggung jawab terhadap tugasnya di birokrasi sekaligus tugasnya di legislatif. Selanjutnya yang menjadi inspirasi saya adalah pemimpin-pemimpin saya. Pergantian para bupati, kita membaca karakternya, gaya kepemimpinannya, itu semua menjadi masukan paling berharga buat kita untuk kita adopsi. Kepemimpinan itu tidak semua baik karena semua kepala daerah ini tidak sempurna, kan bukan malaikat mereka.
Jadi gaya kepemimpinan, karakter kepemimpinan yang baik itu kita adopsi, lalu kemudian hal-hal yang mungkin yang kurang ya kita jadikan sebuah pelajaran untuk nanti ketika kita dipercayakan menjadi pemimpin kita hindari hal-hal itu. Mimpi besar abang sendiri apa? Ya mimpi besar saya apa ya? Ya jalani saja hidup ini seperti air mengalir, Pak. Menunggu apa kata Tuhan. Jadi saya punya prinsip hidup. Tidak ada satu orang pun yang mampu merubah hidupnya sendiri, ya begitu, tanpa petunjuk Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita menunggu aja apa petunjuk Tuhan yang Maha Kuasa. Selagi Tuhan masih memberikan napas pada kita bekerja sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan melalui orang yang mempercayakan kita. Jadi kita menduduki sebuah jabatan. Saya menduduki sebuah jabatan sesungguhnya bukan karena bupati atau gubernur atau presidennya, tidak. Tetapi Tuhan yang menggerakkan mereka untuk mempercayai saya pada jabatan-jabatan tertentu. Begitu. Kalau misalnya Tuhan tidak menggerakkan pikiran mereka untuk mempercayakan saya, itu begitu, ya tidak mungkin saya di situ. Artinya dalam hidup ini kita harus percaya tidak ada satu kekuatan pun yang mampu merubah garis hidup seseorang kecuali atas petunjuk Tuhan yang Maha Kuasa. Itu juga menjadi pesan yang moral untuk para birokrasi hari ini. Ya, saya pikir pesan moral saya untuk teman-teman birokrasi, bekerja saja sesuai tanggung jawab yang diberikan oleh negara, karena tanggung jawab itu juga ada tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Secara iman kita percaya bahwa Tuhan mempercayakan kita pada perkara-perkara yang kecil. Kalau kita bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab lebih besar pada perkara-perkara yang besar. Orang duduk menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, dan duduk di jabatan-jabatan tertentu, itu kepercayaan Tuhan. Itu begitu. Negara ini direstui oleh Tuhan menjadi sebuah negara. Tidak ada negara yang berdiri tanpa keinginan Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu juga orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Makanya secara iman orang Kristen kita percaya bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah, itu tertulis. Kalau pemerintah wakil Allah berarti orang yang menduduki jabatan dalam pemerintah, yang memimpin pemerintahan adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, mulai dari organisasi pemerintahan tingkat atas sampai dengan organisasi pemerintahan tingkat bawah. Kalau Tuhan tidak percaya, tidak mungkin dia duduk dalam jabatan. Itu. Jadi ya kadang-kadang banyak teman-teman yang begitu gelisah, begitu risau, begitu ketakutan, khawatir begitu kalau tidak duduk dalam satu jabatan, atau kalau ditempatkan pada jabatan yang tidak penting atau tidak basah atau apalah begitu, tidak nyaman begitu mereka. Kalau misalnya dilihat secara iman atau dia refleksi secara iman, sebenarnya penempatan orang dalam jabatan itu atau dia ditempatkan dalam sebuah jabatan itu memang sudah keinginan Tuhan yang Maha Kuasa. Pemerintahan ini dipegang oleh Tuhan. Kalau kita sebagai orang sebagai orang Kristen, kita percaya. Karena wakil-wakil Allah di dunia, pemerintahnya adalah wakil Allah di dunia. Kalau pemerintah adalah wakil Allah di dunia, berarti orang yang bekerja dalam pemerintahan itu orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Itu begitu. Ditempatkan sebagai apapun, Tuhan percayakan. Jadi mereka yang duduk dalam jabatan-jabatan di bawah atau ditempatkan di mana saja dalam organisasi pemerintahan itu sebenarnya bukan karena pemimpin, tetapi Tuhan menggerakkan hati pemimpin di atas untuk menempatkan orang ini dalam jabatan-jabatan tertentu. Kadang kita gelisah, kadang kita khawatir, kadang kita marah, kadang kita kecewa, itu begitu. Padahal memang kalau kita refleksi secara iman, memang negara punya Tuhan, pemerintah punya Tuhan, apapun yang terjadi kita serahkan pada Tuhan. Seperti itu aja lah. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Ini menjadi penutup kita hari ini. Dan pesan moral kita hari ini adalah bekerjalah dengan setulus hati. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang sederhana, mulai dari diri sendiri. Dan soal jabatan itu kepercayaan abang ya. Kepercayaan Tuhan yang Maha Kuasa melalui pemimpin
pemerintahan yang ada di daerah. Gitu. Dan hari ini kita belajar banyak dari seorang Fransiskus Adilalo yang saat ini menjabat sebagai asisten 1. Ada persoalan sebenarnya. Iya. Setiap pergantian pemimpin daerah selalu terjadi ada penyegaran atau pergantian Pergantian, ya. orang-orang dalam jabatan tertentu. Sebenarnya itu kan sebuah penyegaran saja, kecuali mutasi itu dilandasi dengan motivasi lain, suka dan tak suka, dukung dan tak dukung. Sepanjang motivasi untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, ketentraman, ketertiban, dan sepanjang itu untuk kepentingan rakyat banyak, itu tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Tetapi sepanjang kepentingan itu karena dilandasi oleh motivasi-motivasi lain, ini yang menyebabkan pemerintahan itu berjalan pincang, tidak terkendali atau tidak efektif memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik. Dan hari ini kita sepakat bahwa birokrasi kita saat ini masih dalam tataran sehat. Dan kita harapkan dengan birokrat yang sehat ini bisa membangun daerah kita menjadi lebih maju. Karena di satu sisi Sumba Barat Daya menjadi daerah tujuan otonomi baru, kemudian menjadi daerah wisata tujuan wisata yang sangat potensial. Dan kita harapkan dengan sekian banyak potensi yang ada bisa mengembangkan daerah ini lebih maju ke depan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Salam dari Keban Vlog. Jangan lupa untuk subscribe juga channel dari Abang Fransiskus Adilalo. Nama channelnya apa, Bang? Fransiskus Martin. Oh, Fransiskus Martin. Jangan lupa ya, subscribe dan like channelnya. Terima kasih.